Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang volume tabung. Perhatikan gambar-gambar berikut. Ini ada gambar tong, gambar kaleng, gelas, maupun gambar lilin. Keempat bangun ini berbentuk tabung. Apa itu jari tabung? Jari tabung yang pertama memiliki 3 sisi, yaitu sisi alas, kemudian sisi atap atau atas, kemudian sisi dinding. Sisi alas dan atap berbentuk lingkaran, sementara itu sisi yang bagian dinding berbentuk persegi panjang. Ini kalau kalian buka tabungnya, bagian dinding ini ketika dibelah ternyata bentuknya berupa persegi panjang. Ciri yang kedua, tabung memiliki 2 rusuk lengkung. Yang dimaksud rusuk lengkung yang ini, 1, 2. Ciri yang ketiga, tabung tidak memiliki titik sudut. Nah, berbeda dengan bangun seperti balok ataupun kubus. Kemudian kita lanjutkan dengan cara mencari volume tabung. Nah, untuk mencari volume tabung, rumusnya sama dengan mencari volume tabung bangun ruang yang lain. Ciri utamanya adalah luas alas kali tinggi. Nah, karena alasnya berbentuk lingkaran, maka luasnya adalah pi r kuadrat. Baru dikalikan tinggi. Tinggi ini adalah tinggi dari tabung. Oke, untuk pi bisa 22/7 atau 3,14. Kadang-kala ada muncul pertanyaan, Pak, bagaimana kalau posisinya seperti ini tabungnya? Tetap yang jadikan alas adalah bagian yang lingkaran. Yang jadikan tinggi adalah bagian yang ini. Dan bagian bukan lingkaran ini. Nah, tetap meskipun posisinya dibolak-balik. Oke, kita lanjutkan memperhatikan contoh yang ini, mencari volume tabung bangun ini. Volume tabung ini dicari dengan rumus pi r kuadrat kali T. Nah, karena jari-jarinya 3,5, maka pi-nya pakai 22/7. 22/7 dikali 3,5 kali 3,5 kali tingginya tabung, ini 8. Hasilnya adalah 308 desimeter kubik. Ingat, 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Jadi bisa juga disebut 308 liter. Ini adalah volume dari bangun tabung ini. Sekarang kita mari mencoba mengerjakan soal latihan ini. Oke, ini ada soal latihan mengenai volume tabung. Saya akan berikan contoh mengerjakan yang soal A ini. Nah, dari soal A ini kita tuliskan dulu jari-jarinya itu kan ini 10 cm ini adalah diameter, maka jari-jarinya 10 dibagi 2 cm. Karena 10 itu dari pojok sampai pojok. Beda dengan yang ini. Nah, angka 7 ini sudah berupa jari-jari karena dia dari tengah menuju ke tepi. Tapi kalau dari pojok sampai pojok, tepi sampai tepi itu namanya diameter. Kemudian tinggi tabung adalah 20 cm. Setelah ketemu seperti ini, baru kita cari volumenya. Nah, volumenya luas alas kali tinggi. Tinggi tabung ya. Nah, cari luas alasnya adalah pi kali r kuadrat. Baru dikalikan tinggi tabung. Tinggi tabung. Setelah itu kita tinggal masukkan angka-angkanya. Lihat, ini jari-jarinya 10/2. Karena 10/2 bukan perkalian 7, maka pi-nya kita pakai 3,14. Dikali 10/2 kali 10/2. Ini R-nya pertama, R kedua. R kuadrat jadinya. Baru dikalikan tinggi tabung, 20 cm. Nah, sekarang kita hitung. 3,14 dikali 10 kali 10 ini 100 per 2 kali 2 4 dikalikan 20. Ini bisa kita coret-coret. Nah, 4 dibagi 4 dapat 1. 20 dibagi 4 dapat 5. Nah, hasilnya seperti ini. 3,14 kali 100. Nah, ini mudah ini. Karena ada komanya dikalikan angka puluhan atau ratusan, komanya tinggal mundur sejumlah nolnya. Ini nolnya ada 2. Komanya ini mundur 2 kali. 1, 2. Hasilnya adalah 314. Kali, karena ini sudah digunakan untuk mengundurkan koma, maka 100-nya sudah jadi angka 1.
tinggal angka satunya 1. 1 dibagi 1 hasilnya 1, dikalikan 5. Sekarang kita coba yuk hitung. 314 dikalikan 5. 4 kali 5, 20. Nah, kita simpan 2. 1 kali 5, 5. Tambah 2, 7. 3 kali 5 hasilnya adalah 15. Nah, ternyata hasilnya 1570. 1570 cm kubik. Ingat, untuk volume harus memakai kubik. Nah, ini demikian untuk mengerjakan soal latihan yang pertama. Tugas anak-anak mengerjakan soal latihan 4 ini, soal latihan 4, nomor 1 sampai nomor 7, dikerjakan di buku tulis, nanti difoto jawabannya, lalu dikirimkan ke WA saya. Demikian penjelasan saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.